Hari ini materinya cukup sensitif karena saya mau bicara tentang emosi, sama-sama katakan emosi. Disadari atau tidak, emosi itu memegang peranan penting nggak sih dalam hidup kita ya? Pagi-pagi bangun gitu, kalau kita lagi bad mood, pasti akan ngaruh sama apa yang akan terjadi sepanjang hari itu, betul nggak? Kalau tiba-tiba di jalan banyak macet lah, kemudian mungkin banyak hal-hal yang nggak enak dilihat sepanjang jalan kita ke kantor, pasti di kantor akan ngaruh gitu. Nah, kebetulan satu turbulence yang Kak Tony alami selama proses pemulihan ini adalah turbulence emosi. Saya harap kalian belum bosan untuk dengar cerita-cerita seperti ini ya, karena ini memang sesuatu yang saya pikir adalah hal yang nyata kita hadapi bersama-sama apapun musim kehidupan kita. Nah, saya mau cerita tentang 2 minggu belakang ini. Ada turbulence, ada badai emosi yang saya alami. Jadi ceritanya saya nggak bisa cerita terlalu detail, tapi intinya adalah ada banyak pressure, ada banyak challenge yang saya alami di pekerjaan dan juga di pelayanan. Mostly semuanya karena karena kesalahan saya, karena ketidakmampuan saya untuk ngomong tidak. Semuanya diterima, iya, begitu dikumpulin, lah kok banyak ya, gitu ya. Terus jadinya akhirnya overload gitu. Nah, itu satu hal, tapi itu masih bisa saya kelola lah, saya bisa kontrol gitu. Nah, ternyata ada satu hal yang saya sadari sekarang nih, kalau ini terjadi berulang kali, maksudnya kalau hal ini terjadi lagi dan lagi, itu yang bikin saya ngalamin badai emosi yang cukup negatif, yaitu ketika David sakit. Saya menemukan diri saya dalam keadaan yang hampir tidak bisa dikendalikan kalau David sampai sakit gitu. Dan ini selama Kak Ica nggak ada, ini ketiga kalinya David sakit cukup bukan serius ya, maksudnya enggak ya sakit lah gitu. Yang pertama waktu dia jatuh kakinya sampai berdarah itu. Yang kedua pernah dia juga kayak gini nih, meradang tapi menunjukkan tanda-tanda COVID gitu ya. Dan yang ketiga yang sekarang dia baru sembuh. Nah itu entah kenapa itu gelombang emosinya kayak sedih gitu ya. Kemudian ini memang nggak bener nih, ini nggak bener, makanya kalian harus hati-hati dengerin saya. Kayak rasanya tuh Kak Ica marahin saya gitu. Kayak di bayang-bayang saya tuh kayak, kamu nih gimana sih gitu, nggak bisa ngurus anak. Kayak ada begitunya gitu, kalau lagi mau tidur, kalau lagi mau bangun tuh kayak almarhum tuh datengin saya kayak, ya yang kenal Kak Ica tuh tahu ya kalau Kak Ica lagi marah kayak gimana gitu ya. Jadi itu tuh kayak aduh tuh kayak terintimidasi gitu. Walaupun saya tahu itu nggak benar, bukan itu gitu. Orang mati sama orang hidup tidak berkomunikasi ya, itu kita tahu dari Alkitab. Tapi somehow it's uncontrollable gitu. Sedih, kemudian tiba-tiba jadi nangis, nggak terkendali gitu. Pokoknya kayak nggak bisa. Jadi kan kalau teman-teman yang tahu rumah Kak Tony di JGC kan di bawah ada kamar. Sekarang David maunya di kamar bawah, dia mau di kamar atas. Nah, karena kita takut dia COVID, jadi kita juga mau tidur sekamar sama dia. Jadi akhirnya saya sama mama gantian gelar kasur di depan, gitu, di luar. Terus kita beliin bel pintu tuh. Jadi kalau dia pencet dalam kayak di suster gitu bunyi kling. Tapi dia suka iseng, dibunyiin mulu gitu. Kita lagi tidur malam bangun, kenapa? Enggak, cuma make sure aja papa masih di luar atau enggak gitu kan. Kalau dia nggak butuh apa-apa. Dan itu 2 malam pertama itu tiap jam dia bangun. Tiap jam dia bangun, dia gelisah, minum obat. Terus jadinya kebangun-bangun dan kemudian mau tidur lagi nggak bisa, terus mikir lagi, terus sedih lagi, terus nangis lagi gitu ya. Dan kemudian semua emosi itu ya, ini boleh ditayangkan nanti saya. Semua emosi itu menjadi terformulasi kepada sebuah kalimat yang sangat nggak enak dan sangat mengintimidasi saya. Kalimatnya itu adalah I'm not good enough. Itu kalimatnya. Tiap malam, pagi, siang, kalau lagi diem, I'm not good enough. Tahu ya artinya ya? Aku tidak cukup baik gitu. Aku kurang aja gitu. Kayaknya nggak ada yang saya lakukan itu yang cukup gitu. Dan itu kemudian menjalar ke semua kehidupan, aspek kehidupan yang lain. Bukan cuma masalah jadi ayah gitu. Tiba-tiba mikir, kayaknya gue bukan hamba Tuhan yang baik ya. Kayaknya pelayanan kok semuanya nggak ada yang, menurut pandangan saya banyak yang belum maksimal gitu. Yang dipercayakan kepada saya kok banyak yang belum maksimal. Terus tiba-tiba kayaknya saya kok kurang ya dalam hal menjaga kesehatan, karena tiap ketemu orang bilang lo gendutan. Itu jadi semuanya itu benar gitu. Cuman
Anda tidak tahu betapa saya terintimidasi dengan hal itu gitu. Jadi perasaan bahwa I'm not good enough. Kayaknya gue kurang, kayaknya nggak ada satupun yang gue lakuin itu berhasil gitu, seolah-olah gitu. Dan ada sampai satu titik di mana saya kemudian, ini istilah ilmu kejiwaan, mempersonalisasikan hal itu gitu, menjadi jangan-jangan ini identitas saya memang. This is me. Aku bukan orang yang cukup baik. Bahkan pernah, ini juga pelan-pelan ada hati-hati mendengarkannya ya. Bahkan ada satu titik di mana ada sekelibat aja, sebentar aja perasaan, apa udahan aja semuanya ya. Apa mungkin jauh lebih baik kalau gue udah selesai aja deh gitu. You know what I mean ya? Ngerti maksud saya ya? Kayak udah aja deh mendingan. Apa nyusul Kak Ica aja gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya melakukannya dengan ini saya sendiri, berarti saya gak akan ketemu Kak Ica gitu. Ya gak? Saya masuk neraka gitu ya. Jadi, tapi cuma sebentar itu, sebentar. Enggak, jangan. Tapi pernah sampai di titik itu. I'm not good enough. I'm not good enough. Mungkin kalian juga pernah atau sedang atau nanti mungkin akan ngerasain itu. I'm not good enough for my parents. Kayaknya kok semua yang gue lakuin buat orang tua gue gak pernah ada yang cukup. Mereka gak pernah puas, mereka gak pernah bangga dengan apa yang gue udah capai gitu ya. I'm not good enough for my boyfriend or my girlfriend. Kayaknya gue udah berkorban banyak buat pacarku, buat sahabatku, tapi kok kayaknya gak dipandang gimana gitu ya. Semuanya kayaknya kurang gitu. Gak ada satupun orang yang bilang bahwa I'm good enough gitu. Saya nggak ada yang bilang I'm proud of you, nggak ada yang bilang sama kita bahwa kita sudah I've done a good job. Kayak semuanya, walaupun mereka nggak ngomong, tapi kelihatannya kok rasanya seolah-olah mereka ngomong bahwa you are not good enough gitu. Mungkin kalian pernah ngerasa kayak gitu. Semuanya sepertinya yang pernah aku lakukan ini nggak pernah cukup, nggak pernah satisfying other people, selalu kurang. Aku udah nolongin dia sebaik-baiknya, aku udah nolongin dia setulus-tulusnya, tapi kok malah balasannya kayak gini. Mungkin pernah ada emosi-emosi itu. Aku udah melayani Tuhan dengan maksimal, tapi kok pemimpinku nggak pernah ngehargain aku, pemimpinku nggak pernah mengapresiasi, nggak pernah dianggap bahwa apa yang aku lakukan ini matters, apa yang aku lakukan ini penting. Semua dianggap kurang. Harusnya lebih baik lagi. You are not good enough. I'm not good enough. Nah, saya kebetulan, bukan kebetulan, saya memang dengan sengaja, kan kalian tahu ya, saya menaruh diri saya di dalam di dalam tangan para profesional. Jadi saya punya konselor 2 dan saya punya terapis 1. Terapisnya saya ngambil yang mahal dari luar negeri dan pakai online gitu. Jadi saya punya jadwal terapi setiap hari Rabu, tergantung kalau pakai jam Amerika, kalau nggak jam 1 malam atau jam 5 paginya saya. Itu saya punya waktu untuk ngobrol sama terapis. Orang sudah senior, sudah nggak pernah ketemu, cari di online. Dan kemarin pas ini semua terjadi, saya ngobrol sama dia. Dan saya ngobrol sama salah satu teman juga yang biasa kami lagi belajar konseling sama-sama gitu. Dan sampai saya membuat materi kita di malam, waktu itu semua emosi itu masih menjadi sebuah hantu dalam hidup saya gitu. Kemudian mereka ngajarin saya dari semua kesimpulan dari pembicaraan, dari terapi gitu. Biasanya kalau di terapi itu kita tanya, what do you feel today? Apa yang kamu rasakan hari ini? Gitu. Jadi kita diajar untuk menulis semua perasaan kita sebelum datang ke sesi terapi itu. Saya ngerasa ini, jujur aja saya ngerasa ini, saya ngerasa ini. Beliau ini hamba Tuhan juga, terapi saya hamba Tuhan juga. Dari semua kesimpulan itu saya mau share sama teman-teman gitu ya. Bagaimana kemudian saya bisa mengelola. Nah, kenapa saya pakai bahasa mengelola? Begini. Emosi negatif gak bisa dihindari. Itu pasti akan datang dalam hidup kita. Gak mungkin ya kita, Tuhan aku berdoa supaya aku gak punya emosi negatif, gak punya rasa takut, gak punya khawatir, gak punya stres. Gak mungkin. Tapi itu bisa dikelola, bisa di-manage, ngerti ya? Bayangkan gini. Kalau ke pantai ombaknya besar, mungkin pernah datang atau pernah lihat di TV ya. Ombaknya besar. Kalau kita yang gak bisa berselancar, pasti kegulung ombak, betul ya? Kalau kita berenang di situ, apa yang terjadi bisa mati. Tapi orang yang punya skill berselancar, ombaknya tetap sama. Ngerti ya? Masalahnya tetap sama, challenge-nya tetap sama, tapi dia bisa selancar di atasnya, ngerti ya? Justru kalau nggak ada ombak dia malah nggak bisa berselancar. Nah ini yang saya sebut dengan mengelola emosi maksud saya. Jadi adalah doa dan keinginan yang tidak wajar kalau kita minta supaya emosi negatif itu nggak mungkin.
Stres, sedih, takut, khawatir, marah itu akan selalu ada. Tapi gimana kita mengelolanya? Gimana kita seperti pemain selancar itu bisa nggak jatuh tapi kita malah bisa menjadikan itu sebuah hal yang baik gitu kira-kira ya. Makanya saya pakai, dan itu yang diajarin terapi saya, how to manage your emotion. Bagaimana cara mengelola emosi-emosi negatif kalau muncul. Jadi bukan hanya ini yang saya mau sharing hari ini, bukan hanya tentang emosi merasa kurang, emosi rasa bersalah dan guilt aja, bukan. Tapi semua emosi negatif saya mau sharing sama teman-teman. Kalau itu datang, gimana cara mengelolanya. Nah ini kabar baiknya sebelum saya masuk ke poinnya adalah begini. It's okay to have a negative emotion. Itu dulu satu. It's okay, it's normal. Ya. Bilang sama kanan kirimu, normal aja kalau lu pernah marah. Normal kalau lu pernah sedih ya. Normal, it's normal. Stres itu normal semua. Itu bagian kita sebagai manusia, betul ya? Masih ingat kalau dulu belajar, ada yang belajar sosiologi, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur ya, tubuh, jiwa, roh, betul ya? Roh punya bahasanya sendiri. Binatang nggak ada keinginan untuk menyembah Tuhan ya. Karena binatang punya roh. Manusia punya keinginan untuk menyembah Tuhan. Dia ada masalah yang sifatnya rohani, kesurupan, itu masalah roh. Caranya apa? Didoain. Tapi kita jangan lupa kita juga punya jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa juga punya permasalahan sendiri. Dan kalau masalahnya di jiwa nggak bisa didoain. Jadi paling gampang kalau mau tahu orang itu kesurupan apa masalahnya kejiwaan. Kalau didoain nggak keluar berarti bukan setan, emosi masalahnya gitu. Ya, ngerti ya? Di situ butuh belajar mengampuni mungkin, belajar untuk melepaskan, belajar untuk berdamai dan sebagainya. Tubuh juga punya penyakit lagi, makanya kita ke dokter kalau kita sakit. Jadi masing-masing punya makanan, punya penyakitnya masing-masing, dan kita harus ngerti bahwa it's okay to have negative emotion. Sama kayak it's okay untuk pusing kepala, it's okay untuk sakit pinggang. Makanya kita tadi enak banget sama Robert di kretek-kretek ya gitu kan. It's okay. Gimana kita cara mengelolanya. Tapi yang tidak oke adalah, nih dengar baik-baik. Yang tidak oke adalah if you are controlled with, by your emotion. Kalau hidupmu dikendalikan oleh emosimu. Kalau keputusan-keputusan yang kau buat dalam hidup berdasar emosi, itu yang salah. Punya emosi negatif gak apa-apa. Tapi dikontrol oleh emosi negatif itu yang salah. Gitu ya. Punya anak nih, nilainya jelek, marah, wajar orang tua. Tapi kemudian gimana cara kita marahin anak? Apakah based on emotion atau based on logic? Itu pilihan kita. Itu yang bikin jadi konflik, betul ya? Marah sama pacar, marah sama istri atau suami, wajar dong, betul gak? Kita punya ekspektasi dia tidak memenuhi, kita marah. Tapi cara kita ngungkapinnya gimana? Apa misalnya kalau yang suami istri, dasar lu emang lu keturunan lu emang bapak moyangnya dibawa-bawa gitu. Emang lu malas tuh udah. Nah itu kan salah cara ekspresinya gitu. Jadi it's okay to have negative emotion, but it's not okay to be controlled by your emotion. Nah kita orang dewasa, anak Tuhan harus belajar. Gue punya emosi ini nih Tuhan. Tapi gimana caranya gue bisa mengendalikan, bukan dikendalikan oleh emosi. Nah saya cuma bisa bilang ini tips dari saya. Saya masih terus belajar. Ada 3 yang saya mau bagikan hari ini. Ada yang berkaitan dengan rohani, tapi ada juga yang berkaitan dengan praktis sehari-hari. Ada 3. How to manage your negative emotion. Bagaimana merespon ketika kata-kata seperti ini terngiang-ngiang di pikiranmu. I'm not good enough. Ya, aku bersalah, I have a mistake dan sebagainya. Yang pertama, kata kunci adalah identify. Semua sama-sama katakan identify. Mengenali. Apa yang dikenali? Siapa yang dikenali? Nah ini yang di terapi saya nanya saya gini. What do you feel? Saya bilang, wah saya gini-gini. Ada suara dalam pikiran saya bilang, I'm not good enough. Diintimidasi gitu. Dia cuma nanya gini satu, Ton. Menurut kamu, karena dia tahu saya juga orang Kristen gitu ya. Dia tahu saya sama Tuhan. Menurut kamu siapa yang ngomong itu? Itu dong dia pertanyaannya dia. Siapa yang menaruh perkataan I'm not good enough dalam pikiranmu? Langsung saya jawab dong, iblis. Betul? Iblis. Kamu yakin dari mana kenapa iblis? Ya karena memang itulah pekerjaan iblis. Membuat kita merasa tidak cukup, membuat kita merasa tidak cukup baik. Kalau teman-teman bisa dibuka ayat nggak di sini saya? Nggak bisa ya. Yohanes 10 ayat 10 kita buka sama-sama yuk. Kita buka sama-sama. Kamu punya handphone ya. Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. BK tolong baca ini. Yang bagian B-nya aja BK.
Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Bagian dari semuanya deh. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpahan. Ya. Yang pertama itu bicara iblis, yang kedua bicara Yesus ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi memang udah bentukannya iblis untuk bikin kita merasa tercuri dan merasa hancur. Jadi apapun suara yang terngiang dalam pikiran dan emosimu, kalau itu membuatmu merasa hancur, membuatmu merasa ada yang kurang, merasa bersalah, itu pasti datangnya dari iblis. Dan kita mesti identify. Tapi bukan itu doang, bukan identify the real and identify suara itu. Dari mana dia masuk, ngerti ya? Kan iblis gak ngomong langsung dong. Hey, you are not good enough. Kan enggak. Dari mana dia masuk? Mungkin dari media sosial. Mungkin dari kita ngelihat teman-teman kita lebih happy dari kita. Gitu. Dan itu iblis pakai. Ya, gue weekend ini gak kemana-mana, dia ke Bali misalnya gitu ya. Itu kan dari situ iblis sebenarnya, oh you are not good enough, you are not working that hard gitu ya. Makanya lo gak punya gaji yang lebih dan akhirnya dia bisa liburan, lo enggak. Dari mana? Kita harus kenal itu. Ya, identify itu bukan bicara tentang iblisnya aja, tapi dari mana dia masuk jalur-jalurnya gitu. Saya kalau bersaksi terlalu lengkap nanti ada orang-orang yang terbawa-bawa, jadi saya nggak mau ngomong gitu. Tapi ada orang-orang yang memang suaranya harus saya hindari gitu. Karena iblis pakai suara orang-orang itu, walaupun mereka ngomong dengan pantas, dengan lugas gitu. You are not a good parent, enggak. Ngomongnya cuma misalnya, David kalau sebelum tidur jangan lupa suruh pipis ton. Yang teman-teman dekat saya tahu lah siapa yang ngomong kayak gitu ya. Gitu. David udah begini belum? David udah begitu belum? Gitu. Mereka mungkin nggak bermaksud, tapi kita ya teman-teman, kita sama-sama nih orang Kristen nih, kita juga secara nggak sengaja bisa dipakai iblis untuk jahatin orang lain, bener loh. Sama juga orang dipakai buat jahatin kita, tapi kita nggak nyadar gitu. Jadi yang di-identify bukan cuma suara iblisnya doang, tapi dari mana dia masuk gitu. Dan kita harus blok saluran-saluran itu, gitu. Kalau itu dari sosmed ya udah berhenti dulu sebentar, misalnya. Kalau itu dari pergaulan yang toksik, orang nggak sengaja ngomong, tapi itu benar, kayaknya kok pedes banget nih omongan ini buat gue, ya stop dulu. Kita harus berhenti dulu. Jadi identify itu bicara tentang mengenali saluran-saluran mana suara-suara itu muncul gitu. Ngerti ya? Jadi itu yang pertama, mengelola emosi negatif. Gitu. Yang suka bikin kita jadi membanding-bandingkan mungkin. Kalau saya bicara contoh kasusnya perkataan I'm not good enough ya, kan ada banyak. Mungkin kalian mengalami emosi negatif yang berbeda. Kalau kalian stres misalnya, mungkin ada environment yang kalian harus hindari sementara waktu ya. Mungkin ada tontonan-tontonan gitu ya. Kalau extreme sadness gitu ya, sedih mulu ya, mungkin stop dulu nonton Koreanya sebentar gitu. Karena selalu filmnya sedih mulu gitu ya. Gitu. Jadi ya itu identify ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin kedua adalah pakai bahasa yang keren-keren ya, reframe. Sama-sama katakan reframe. Apa itu reframe? Reframe itu gini. Kita tuh reframe itu gini. Kalau anak media tahu ini, misalnya saya berdiri di sini terus kamera dari sana, itu kan masuk frame ya. Saya mungkin kelihatan lebih gendut di angle tertentu. Tapi kalau kameranya dipindahin mungkin, atau di semua angle mungkin ya kan. Tapi ada angle tertentu yang mungkin saya terlihat lebih ganteng gitu. Contoh nih ilustrasi ya. Kalau teman perhatikan kuping saya sebelah kanan itu caplang. Jadi saya selalu maunya diambil dari kiri. Karena nggak kelihatan caplangnya gitu. Itu kan framing gitu ya. Orang lihat saya sebenarnya bukan sepenuhnya, hanya bagian situnya. Nah, kadang-kadang waktu kita punya emosi negatif, kita salah frame. Maksudnya gini, saya kasih contoh ya di saya ya. Kita salah frame gini. Saya adalah orang tua yang tidak cukup baik, misalnya gitu kata-katanya ya. Masalah saya kan itu. Sebenarnya mungkin kesalahan, kelemahan dan kegagalan saya hanya di beberapa aspek kehidupan, gak semuanya. Tapi kita jadi bikin semuanya seolah-olah itulah diri kita. Nah, terapi sama konselor saya bilang gini, Ton, dia cuma nanya gini, berapa orang yang tinggal sama kamu di rumah? Ada mama, ada adik-adik saya, ada saya, ada David. Oke.
Mereka tahu kan, saya bantu bayarin kuliah adik-adik saya dan sebagainya. Kan saya udah cerita semuanya. Jadi mereka kasih kesadaran, lu tuh nggak semuanya jelek. Ada juga sisi baik lu gitu. Lu tuh nolong orang gitu loh. Lu jadi berkat buat orang. Ada juga kok. Nah, kadang-kadang yang kita framing buat kita adalah satu kesalahan, satu kegagalan jadi perwakilan bahwa semuanya ini gagal gitu. Kalau bahasa Inggris lebih enak jelasinnya. Kalau kita ngomong gini, ada bedanya kalau kita ngomong I have a mistake sama I am a mistake. Beda nggak? I am itu bicara identitas. Jadi akulah sebuah kesalahan. So apapun yang aku lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau aku bilang I have a mistake berarti ada sisi-sisi tertentu yang saya punya kesalahan gitu. Beda antara kita ngomong I fail sama I am a failure. Beda. Kalau I fail itu artinya aku gagal di sebuah bidang. Tapi kalau kita bilang I am a failure berarti kita ini orang yang gagal. Betul ya? Orang satu kali bohong gak bisa dibilang pembohong. Orang harus kebiasaan berbohong baru dibilang pembohong. Ya gak? Orang malas sekali dua kali belum bisa dibilang pemalas. Kalau udah berkali-kali udah jadi kebiasaan baru dibilang pemalas. Nah cuman kita terlalu cepat mengambil kesimpulan kadang-kadang dengan emosi negatif kita. Makanya kita harus reframe. Waktu itu saya dituntut, dipandu, coba mana sisi baikmu. Jadi saya dipandu untuk yang menurut kamu kelebihanmu apa aja. Oh iya ternyata masih banyak juga kok. Mungkin saya memang punya kekurangan tapi saya juga masih punya kelebihan. Ini malah reframe. Jadi waktu ada emosi negatif, misalnya kita ngerasa gagal atau kita ngerasa down, kita ngerasa stres, kita ngerasa kita nggak cukup baik. Coba pikirin deh. Selama ini ada kok orang yang kamu tolong. Selama ini ada kok orang-orang buat mereka kamu adalah berkat loh. Buat hidup mereka. Dan mungkin kita harus pancing juga dengan tindakan-tindakan itu. Kita nolong orang lagi. Jadi kita gak fokus sama masalah kita gitu. Sehingga menyadarkan kita. Iya ya. Gua kan bergumul emosi baru belakangan aja 2 tahun terakhir. Sebelumnya gitu gue pelayanan. Toh gue jadi berkat banyak orang. Kenapa sekarang gue menyimpulkan bahwa diriku adalah sebuah kegagalan? Kenapa sekarang aku menyimpulkan bahwa aku ada not good enough? Kan gak bisa begitu. Ngerti ya? Karena yang Tuhan lihat, coba lihat. Kalau Tuhan itu lihatnya adalah nanti. Diri kita tuh dilihatnya nanti seluruhnya total. Betul ya? Bukan cuma satu poin dalam hidup kita, enggak. Waktu kita baca Paulus, baca Petrus gitu ya. Kita kan nggak ngeliat detailnya. Berapa kali mereka melakukan kesalahan. Berapa kali mereka gagal. Kita cuma lihat ujungnya. Mereka semua dipakai Tuhan. Betul ya? Nah itu reframe. Kita harus belajar mereframe diri kita. Kalau kita ngerasa gagal, kalau kita ngerasa tidak cukup baik, kalau kita ngerasa, aduh kok gue nggak bisa gitu ya. Kok ini selalu jadi permasalahan gue, kok gue gak menang-menang dari sini. Mungkin ada saatnya kita harus reframing. Kita harus lihat sisi diri kita mana yang baik gitu. Saya punya catatan-catatan khotbah yang lama. Salah satu proses reframe saya akan membaca itu. Saya pernah khotbah ini di tempat ini dan orang diberkati. Gitu. Oh berarti gak semua diri saya ini jelek kok ternyata. Gitu. Walaupun saya adalah adalah orang tua yang masih harus berproses, saya harus menjadi ayah yang jauh lebih baik, tapi itu tidak membuat apa yang semua ini menjadi jelek, betul ya? Itu reframing. Jadi kalau emosi negatif itu muncul, di reframe. Mungkin perlu bantuan orang, gitu ya. Mungkin bisa ngobrol sama orang. Tapi cari yang dipercaya ya, jangan yang suka bercanda. Menurut tuh sisi baik gue apa? Tadi jawab. Dia nggak tahu itu lagi masalah beneran. Nggak ada lu, nggak ada baiknya lu. Karena teman-teman zaman sekarang harus kayak gitu ya. Bukannya yang nolong malah kayak apa sih lu? Nggak ada lu, nggak ada. Emang lu jelek gitu kan? Padahal sebenarnya bercanda. Tapi ya carilah orang yang memang bisa menolong kita gitu. Ya. Jadi reframe. Jadi yang pertama identify, kenali dulu itu suara dari mana datangnya. Suara iblis. Oke, dari mana datangnya dia? Baru yang kedua di reframe. Nah biasanya juga bisa kita pakai firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita gitu ya. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah listen. Listen yang terakhir itu adalah listen to the right voice. Dengarkan suara yang benar. Nah, ini ada aspek rohaninya. Ya. Kalau kita udah identify siapa musuh kita, suara itu datang dari mana, lalu kita udah reframe, itu masih titik netral. Kita harus isi. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Baca Alkitab, kalau nggak sanggup pencet audio Bible, kalau nggak sanggup buka YouTube, cari khotbah, cari Spotify kalau gitu. Saya udah nggak sanggup baca Alkitab atau nggak konsen gitu karena it's too crowded in my mind gitu ya, saya dengerin audio. Gitu ya.
Nggak khotbah nggak apa-apa, khotbah nggak Alkitab nggak apa-apa, khotbah orang atau podcast Kristen misalnya, apapun itu. Tapi yang membantu membantu itu untuk mendengar suara-suara yang baik, suara-suara yang benar tentang diri kita gitu. Ya, saya ingat ada satu ayat yang waktu saya ini dengar dari khotbah namanya Robert Madu dari Amerika. Dia khotbah tentang Tuhan Yesus ya. Di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita buka yuk Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Matius 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, saya kasih background sedikit sebelum saya akhiri ini ya. Di sini siapa yang udah dibaptis? Angkat tangan. Ya. Oke. Yang belum dibaptis, kabar ini selingan, tiba-tiba nyambung, gak tahu kenapa. Yang belum dibaptis tanggal 27 ada baptisan. Saya gak persiapkan diri loh, bener. Tanggal 27 ada baptisan. 26 akan ada pemengarahannya. Kalau teman-teman yang mau dibaptis, nanti hubungi saya atau hubungi Kanita di belakang. Atau Airin. Oh iya, ada Airin ya. Kak, aku mau dibaptis, tapi aku gak ngerti baptisan itu apa. Nanti tanggal 26-nya dijelasin, gitu ya. Nah, ngomong tentang baptisan, Matius 3 tadi kita baca ya. Baru Matius 1 bicara tentang kelahiran Yesus. Matius 2 juga masih bicara tentang kelahiran dan Yesus menjadi dewasa. Tolong perhatikan baik-baik. Peristiwa Yesus dibaptis itu terjadi sebelum Yesus ngapa-ngapain. Sebelum Yesus melayani. Sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan sebelum Yesus dicobai di padang gurun. Jadi sebelum Yesus ngapa-ngapain, dibaptis dulu. Dan waktu dia dibaptis, ini saya ngutip khotbahnya Robert Madu ya. Setelah dia dibaptis, ada suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebelum dia ngelakuin apa-apa, Tuhan udah sayang sama Yesus. Lihat. Sebelum Yesus do something for his father, dia sudah dikasihi oleh Bapaknya. Bapaknya sudah berkenan kepada dia. Ini the right voice. Listen to the right voice. Sama juga dengan kita teman-teman. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kemarin ikut Next Year Conference kan kita jelas dengar ini ya. Kita diselamatkan. Kita dapat anugerah keselamatan, kita dijamin masuk surga itu bukan karena kerja keras kita, usaha kita, kebaikan kita. Betul? Tapi karena anugerah. Karena grace yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus. Betul? Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, Tuhan udah sayang sama kita. Yang setuju katakan amin. Itu identitas yang benar. Makanya sayangnya Tuhan sama kita itu bukan tergantung apakah kita baik atau buruk. Sayangnya Tuhan sama kita tidak bergantung apakah kita cukup baik atau tidak cukup baik gitu loh. Jadi kalau katakanlah I'm not good enough itu benar. But God still love you. Katakanlah frustasimu, kegagalanmu, stresmu itu beralasan. Anyway, Tuhan tetap sayang. Karena jauh sebelum kamu ngelakuin apa-apa atau nggak ngelakuin apa-apa buat Tuhan, dia udah duluan sayang sama kita. Bahkan kalau mau lebih kenceng lagi ya suaranya, saya kasih suara yang lebih kenceng lagi. Yuk buka Roma 5 ayat 8. Ini suara yang lebih kenceng lagi. Roma 5 ayat 8. Baca sama-sama ya, biar dengar nih kita nih. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Kristus mati untuk kita? Ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah melayani, ketika kita masih berdosa, Tuhan udah sayang sama kita, Tuhan udah mati buat kita. Jadi katakanlah iblis benar, suaranya benar, you are not good enough. Katakanlah dia benar, kamu gak akan bisa berhasil. Katakanlah dia benar, walaupun itu gak benar, but God still love you. Paulus bilang gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gitu. Gak ada satu emosi negatif pun emosi negatif yang bisa memisahkan kita dari Tuhan.
So we have to listen to that voice. Berulang-ulang. Itu kenapa kita ke gereja setiap hari Minggu. Supaya suara itu didengar lagi dan lagi gitu. Kenapa sih kita harus ke gereja tiap minggu? Khotbahnya itu lagi kok. Rotasinya sama lagi nanti. Setelah beberapa tahun juga kamu akan kembali ke ayat itu lagi. Karena kita perlu dengar guys. Kita perlu diulang terus memang gitu. Supaya kita gak lupa gitu. Ya. Dan bayangkan kalau setiap hari kita kemudian mengulangnya. Mendengarkannya. Gitu. Makanya saya appreciate banget Kak Robert punya karya itu IG Reels-nya CWS 8 kali. Coba tepuk tangan buat Kak Robert ya. Karena itu kayaknya simple tapi it's powerful karena kita dibantu mendengar. Di tengah-tengah scrolling kita ngelihat yang lain tiba-tiba muncul Om Budi gitu kan. Kita dengar. Sesuatu perlu kita dengar gitu loh. Ya, jadi listen to the right voice. Ya. Jangan cuma berhenti mendengarkan yang jelek atau yang negatif, tapi mesti diganti dengan suara yang benar dan baik. So, next time ada suara yang bilang you are not good enough, atau next time kalian mengalami emosi negatif, saya harap kita udah tahu cara menghadapinya. Again, saya ulang sekali lagi, tidak akan hilang. Saya sekarang udah mulai belajar berdamai. Saya selalu nanya gitu Tuhan, kapan duka ini selesai gitu ya? Kapan rasa sakit ini hilang? Saya udah gak mau nanya kayak gitu ya. Karena saya baca gitu, saya belajar para ahli bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun bahkan. Tiba-tiba lagi ngelihat apa gitu ya, ingat lagi gitu. Hanya durasi dan frekuensinya yang berkurang. Jadi saya sekarang udah gak mau pusing dengan kapan Tuhan. Mengeluarkan emosi negatif itu. Gak apa-apa itu kan. Sehat itu sehat. Jadi saya udah gak mau lagi artinya fokus kepada kapan Tuhan saya akan selesai dengan semua ini gitu. Sekarang saya belajar untuk mengelolanya. Oke, kalau itu datang saya harus ngapain? Kalau itu datang saya harus ngapain? Dan kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita punya struggle masing-masing, kita punya trauma masing-masing, kita punya duka cita masing-masing, kita punya tahu hot button ya. Kalau itu disentuh, kita marah, kita sedih, kita semua punya itu dia masing-masing. Tapi kita sekarang tahu cara mengelolanya. Identify, kenali ini siapa yang ngomong, dari mana gue denger nih, stop dulu. Terus yang kedua reframe. Oke, itu memang satu sisi hidup gue, tapi kan ada sisi hidup gue lain yang baik, sisi hidup gue yang lain yang baik gitu. Ya, terutama teman-teman yang punya bos yang mungkin toksik atau sering ngomong yang negatif ya, hati-hati ya, kita harus kadang-kadang stop dan reframe gitu. Mudah-mudahan di gereja ini membantu kita reframe. Ya. Di kantor kita dijelek-jelekin, di sini kita dipuji-puji gitu ya. Mudah-mudahan ya. Saya berharapnya begitu gitu loh. Bukan tambah dicengin, bukan tambah diledekin gitu. Ayo kita bangun environment itu ya. Ya kayak kemarin di Next Gen kan kita belajar tuh. Begitu nyampe welcome gitu ya. Semuanya, wah Kak Irin gak lihat sih kemarin. Ini ini selingan dikit ya sebelum saya tutup ya. Saya kan pulang duluan tuh habis sesi terakhir. Karena saya kedinginan di dalam. Masih ada pengumuman. Terus di depan lobi cuman asirnya ada 3. Mereka ngeliatin saya, thank you Kak for coming gitu ya, udah sesi terakhir. Terus saya mau turun tangga di bawah, saya lihat gini, karena itu ada kayak balkoninya, 20 orang baris begini. Kita harus jalan di tengahnya. Waduh, mendingan nunggu mereka rame-rame deh. Gak enak gitu ya. Tapi sama asir yang sini, turun aja Kak, udah boleh pulang Kak. Akhirnya saya turun, thank you for coming satu-satu. Thank you ya, thank you. Sampai di lift, saudara-saudara. Tapi menurut saya kalau saya mau nyambungin sama di sini, it's a way of reframing. Kita ngerasa dihargai walaupun itu lebay, tapi kita ngerasa kita berharga, kita ngerasa kita precious gitu. Dan saya berharap itu atmosfer yang kita mau belajar juga ya, timbulkan di sini gitu ya. Ya. Hati-hati kalau bercanda ya guys ya. Kita mungkin cuma bercanda, tapi kalau teman kita lagi sensi, bercandaan kita bisa dipakai iblis buat malah ngejatuhin. Ya, gua di gereja mah tambah lagi gitu ya. Jadi yang bilang saya gendut tolong hati-hati ya. Kalau saya lagi sensi, ditahan aja kata-kata itu, oke? Saya masih berusaha kok ya. Tenang saja. Saya sadar akan hal itu dan saya masih berusaha memperbaikinya. So, identify, reframe and then listen. I hope this can help
Ya saya harap kita bisa menolong kita semua. Mari kita berdoa sama-sama.